Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan cryptocurrency yang ada di dalam negeri, teman-teman ya. Sebelumnya saya membahas ya terkait dengan cryptocurrency yang mungkin ya project real dari Shiba Inu, mulai dari Eropa, yang berikut dari Timur Tengah, yang berikut juga dari Amerika, dan itu juga memberikan efek domino juga kepada negara kita, teman-teman ya. Dilansir dari CNBC ya, di sini dikatakan bahwa Mendak Zulkifli bicara tentang kripto, teman-teman. Banyak yang marah sama saya, dikatakan seperti itu, teman-teman ya. Di sini kenapa banyak yang marah ya, teman-teman? Karena memang untuk saat ini bahwa presiden terkait dengan bursa kripto itu sendiri lagi dilakukan moratorium, teman-teman ya, atau penghentian sementara ya. Ini sebagai akibat dari bagaimana sih keberadaan negara dalam hal menata bursa kripto itu sendiri, sehingga anak-anak muda kita, katanya Pak Mendak itu bisa ya lebih diedukasi terkait dengan mindsetnya, bahwasanya cryptocurrency juga perlu adanya pembelajaran sejak dini, sehingga terjadi hal-hal yang bisa sesuai harapan kita ya teman-teman. Yang berikut di sini dikatakan ya, di sini ada penghentian sementara ini tertuang dalam surat Bapepti ya teman-teman, dari 209 Bapepti SE 28 tahun 2022 teman-teman ya. Yaitu pada bulan bulan Agustus teman-teman ya. Di samping itu ya teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa BI bakal kasih bukti rupiah digital teman-teman, bukan angan-angan ya. Jadi di sini kalau misalkan rupiah digital ini apakah bentuknya dalam bentuk stable coin ya, atau ya koin yang mempunyai fluktuasi harga teman-teman ya. Ya kita nggak tahu ya. Seperti halnya mungkin yang sudah diluncurkan sebelum, sudah lama sekali, itu BIDR ya. Itu merupakan BI stable coin teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat ya ke depan ya, kita seperti apa perkembangannya nanti kita lihat dari sini teman-teman. Si Gubernur BI dikatakan Peri Warjiwo ini, jika bank sentral ini segera meluncurkan proof of concept ya digital rupiah pada Juli mendatang ya teman-teman ya. Insya Allah Juli akan dikeluarkan proof of concept, dan kami persiapkan Indonesia maju dengan digitalisasi pembayaran dan juga digitalisasi rupiah. Mantap ya teman-teman ya. Di situ BI juga telah menerbitkan white paper. Wow, mantap juga ini. White paper rupiah digital ya. Dokumennya itu bernama Proyek Garuda teman-teman, untuk memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur rupiah digital. Yang berikut ya teman-teman ya, ini merupakan inisiatif berskala nasional ya. Maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan, teman-teman. Yang berikut juga di sini dikatakan ya oleh Zulhas ya, ternyata mengumpulkan pedagang kripto teman-teman ya. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa mereka melakukan edukasi terkait dengan para pemuda ini, dan di sini dikatakan ada sekitar 16,55 juta pengguna teman-teman ya. Jadi mereka melakukan edukasi untuk bisa mengedukasi jutaan anak muda yang lagi gandrung dengan kripto ini, dengan kapitalisasi pada tahun 2020 itu mencapai 60 triliun, dan pada tahun 2021 itu melonjak menjadi 900 triliun teman-teman. Dan pada tahun 2022 mengalami terjadi koreksi teman-teman, menjadi 250 triliun. Wah, ini kalau misalkan sudah besar seperti ini ya, maka anak mudanya harus disiapkan. Itu kutipan Zulhas ya, sebagai Menteri Perdagangan teman-teman ya. Yang berikut teman-teman ya, di sini juga dikatakan bursa kripto RI segera meluncur teman-teman ya, dan Mendak itu akan membocorkan tanggalnya. Wah, ini mantap teman-teman ya. Kalau misalkan bursa kripto akan meluncur, tentunya ini menjadi sentimen positif buat negeri kita, dan anak-anak muda kita itu lebih bersemangat ya teman-teman. Tidak lagi kita diganggu oleh berbagai kebijakan negeri kita sendiri yang mempersulit anak-anak mudanya untuk bisa berkembang lebih jauh lagi teman-teman ya.
apalagi tadi kapitalisasi pasar kripto di negeri kita itu sudah mencapai sampai 900 triliun ya. Di sini dikatakan ya teman-teman ya, Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bursa kripto akan segera diluncurkan. Dia memperkirakan akan dilakukan sebelum bulan Juni teman-teman ya. Jadi sebelum bulan Juni, sekarang ini sudah baru bulan Februari ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, Juni sudah punya bursa kripto. Itu kutipan dari Zulkifli Hasan ya. Yang berikut ya, dia menjelaskan bursa kripto akan menjadi gabungan dari yang aktif teman-teman. Menurut dia ya, baru ada 5 pedagang kripto yang aktif dari 25 yang telah mengantongi izin teman-teman ya. Itu termasuk alasan ya teman-teman, kenapa sampai hari ini terjadi moratorium ya, itu karena memang dari sisi keadaan ya, finansial ya, memang baru belum mampu untuk bisa mengaktifkan secara optimal ya. Tadi dikatakan dari 25 itu baru 5 yang aktif ya. Di tengah lesunya apalagi tahun 2022 ya, harga Bitcoin rally-nya di bawah 20k, itu memang menjadi masalah yang serius buat anak-anak muda kita dalam berkiprah juga di dunia cryptocurrency teman-teman. Dan di sini dikatakan dia tidak mau ada step-step tahapan yang tidak diselesaikan ya teman-teman. Dan karena fokus Kementerian Perdagangan melalui Bapepti itu adalah perlindungan bagi konsumen ya. Nah di sini belum lama ini Cointelegraph melaporkan peluncuran yang bursa kripto akan segera dilakukan, yakni sebelum peralihan kekuasaan regulasi dari komoditas ke otoritas sekuritas teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, setelah Bapepti ternyata nanti akan diambil alih oleh OJK teman-teman, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ya, yang sebelumnya sampai hari ini dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau disingkat Bapepti. Ya, seperti itu dulu ya teman-teman, informasi yang saya bisa berikan dari dalam negeri ya. Semoga saja ini bisa jadi angin segar buat anak-anak muda milenial yang melek tentang kripto dan bisa menghasilkan cuan yang besar dari kripto itu sendiri. Semoga saja ya negara kita yang besar ini juga tidak menyia-nyiakan kemampuan anak mudanya dalam hal melakukan investasi di cryptocurrency dan berusaha untuk bisa selalu mendukung dengan berbagai kebijakan yang ada. Dan ini menjadi momentum yang positif ya teman-teman ya, sehingga market makin lebih naik ya. Dan kita tunggu pergerakan global seperti apa. Semoga saja harga Bitcoin untuk tahun ini ya bisa menyentuh ke level 60.000 US dollar. Ketika menyentuh 60.000 US dollar, maka ya teman-teman ya, altcoin yang lain akan bisa naik dengan setinggi-tingginya ya teman-teman. Itu merupakan siklus tahunan yang dimiliki oleh si Bitcoin teman-teman ya. Di lain sisi memang tahun kemarin tahun yang memang bearish ya teman-teman ya, bearish, tidak ada istilahnya naik-naik yang lebih signifikan ya, yang ada penurunan yang tajam ya teman-teman ya. Kita berharap untuk tahun ini diawali dari tahun Januari yang sudah bergerak naik di atas 20k ya teman-teman, dan sekarang diawali dari bulan Februari 2023 ini sudah pergerakan harga Bitcoin itu menyentuh ke level 23k ya teman-teman. Ya, demikian ya, berikan komentar buat teman-teman terkait dengan kondisi dalam negeri yang ada kaitannya dengan bursa kripto, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.